18 Juni 2023. Gue lupa time frame asli tanggalnya. Tapi abis dari situ gue sama Dika itu vakum untuk melakukan investigasi selama lebih dari 9 bulan. Jadi itu jedanya tuh jauh banget bro. Karena apa? Karena Dika masih merasa nggak enak. Dia cuma ngerasa nggak enak, kayaknya gue nggak usah dulu deh. Investigasi nggak nih kita? Nggak usah dulu deh men. Terus sampai akhirnya 9 bulan kemudian atau 10 bulan kemudian di tahun 2024 ini baru kita mulai lagi. Mulai kita penelusuran ke beberapa tempat. Ada tempat-tempat yang epic juga. Yang membedakan paling satu, Dika nggak begitu sompral. Shock dia. Shock bro. Itu. Gila sih. Ini kejadian tuh, wah bener, kalau lu nggak nonton dari awal sampai akhir lu nggak bakal ngerti dari cerita ini. Tapi bro, gila keren banget ini kejadiannya, anjir. Nanti gue minta ya untuk video-video dokumentasinya ya. Ada dokumentasi semua ada. Ya. Video gue ya. Oke, boleh. Oke. Bro, lu kan sempat mencari tahu tentang kejadian ini nih. Setelah udah lama ya, maksudnya udah nggak di lokasi lah ya. Iya. Yang lu tahu tentang si Aneka Fleur ini, dia meninggal itu kenapa sih? Itu gue juga cari bro, tentang itu gue cari tentang maksud gue apakah ada sangkutannya sama dia bilang saya mau main tapi ibu bilang jangan, terus perempuan itu datang. Yang ada di pikiran gue pada saat itu adalah apakah matinya si Aneka Frelier ini nggak wajar juga. Tapi sayangnya informasi tentang Aneka Frelier ini terakhir yang ada di Google itu harian Surabaya Belanda, Surabaya Naderstad apa gitu namanya, di tahun 1932. Jadi berita yang gue tahu tentang Aneka Frelier yang dari surat kabar itu ya cuman sebatas kalau dia adalah anak si manajer perkebunan dan batu pertama yang dibuat prasasti atau rumahnya ya, kayaknya rumahnya, batu pertama rumah itu diletakkan oleh Aneka Frelier ini. Iya. Gitu. Jadi kalau dia kenapa, gue nggak dapat apa-apa. Berita terakhir dia itu tahun 1932 bro. Iya. Nggak ada cerita lagi tentang Aneka Frelier di situ. Kalau untuk lokasinya nih, rumah tempat si Aneka Frelier ini, susah banget dibuatnya. Frelier. Aneka Frelier. Ya. Kalau untuk si rumahnya ini masih ada? Masih. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Dalamannya itu seperti apa sih? Kosong kah? Kosong. Dalamnya kosong, kayak yang gue bilang tadi. Bagian depan sama bagian belakang rumah ini nih kayak copy paste. Gitu. Tapi furnitur itu udah nggak sama sekali tuh? Udah nggak ada, kecuali perapiannya. Perapiannya tuh masih berdiri. Berarti rumah itu pernah ditinggalin sama mereka lah ya? Iya. Dan setelah kosong, sempat dialih fungsiin nggak sih? Sepertinya itu jadi rumah. Kalau yang gue tahu ya tentang rumah itu ya, jadi kayak kantor perhutanan teh. Itu info yang gue dapet. Terus memang kalau gue inget pada saat kita menuju ke arah lokasi, itu kan pemandangannya bagus ya bro ya. Terus kita dapat beberapa rumah Belanda yang tadinya juga sepertinya itu jadi kantor, kayak posko gitu loh. Tapi berupa rumah Belanda. Jadi kalau lewat situ, wah rumah Belanda terbengkalai. Naik lagi ada rumah Belanda terbengkalai. Naik lagi ada rumah Belanda terbengkalai. Sampai di atas rumah Belanda yang epic itu. Sayangnya lu nggak bawa ini ya alatnya. Gue sih pengen tahu sebenarnya di sini tuh ada apa sih. Iya. Ya kan? Bener. Iya. Kalau kita bisa langsung coba nih investigasi di sini juga ya. Saya nggak bawa alatnya, mungkin nanti lah ya. Kapan kalau Bro Erik main kemarin lagi bawa alatnya. Siap. Karena di studio ini banyak banget gangguan-gangguannya. Ya terutama gue sih yang ngalamin, sama juga si Eko ada yang ngalamin. Oke. Ada gangguannya. Makanya gue penasaran gitu, pengen tahu sebenarnya tuh dia itu siapa dan kenapa sering mengganggu kita gitu. Oke. Penasaran sih gue. Itu kan kayak gue bilang tadi, dari energi kita bisa cek titik di mana mereka adanya. Itu dari ghost detector. Dari SLS kita bisa cek dari mana titik stickman, green stickman tadi dianya ada di mana gitu. Dari spirit box